Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kaum bapak, kaum ibu, pemuda dan pemudi, anak-anak kami kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam kini kita masih dihadiahkan berbagai macam nikmat oleh Allah. Di putaran yang keempat balik malam Ramadan, kita masih dihadiahkan berbagai macam nikmat. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai judul dari pengajian terhadap dunia. Dalam menghadapi dunia ko Bapak Ibu, ndak sama sikap kita. Antara anak jurang gaya saja bisa berbeda. Ada tiga sikap manusia terhadap dunia. Nanti kita bisa mau kuat dalam tipe yang awak yang tahu. Yang pertama, ada sebagian kita manusia menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Yang kedua, ada sebagian kita manusia menjadikan dunia sebagai penjara dalam hidup. Dan yang ketiga, sebagian kita manusia menjadikan dunia sebagai jembatan dalam hidup. Kita coba cek. Yang pertama, ada sebagian orang menjadikan dunia ko sebagai tujuan. Asajo nanyo bue, apa sajo nanyo kerojokan, asajo nanyo usahakan, tidak lebih hanya sebatas dunia. Sebab dunia ko tujuan hidupnya. Padahal Bapak dan Ibu, sebanyak itu Allah menjelekan dalam Al-Quran tentang dunia, tidak ada perkataan Allah tentang dunia ko nan ranca. Ada Allah sampaikan dunia ko kesenangan yang menipu. Nya senang tapi mengicua. Ambo lagi contoh. Pai Bapak Ibu belanja ke Pasate Bukit Tinggi. Masuk dalam sebuah toko, diambil sebuah barang. Dek ke-7 dek kita sahabi-habi barogo barawak tabeli 200.000. Keluarlah dari toko kawan cako. Di saatlah berjalan di pasar cako, basalisia lalulah jo kawan. Kiro nyonyo manjinjiang tas asoi, samo merek tokonyo jo merek asoi nan kito jinjiang. Sampai lo bacigo isi tas asoi kawan cako, aiko nan perempuan bu, dah ibu-ibu dok.
Kironyo samo isinya. Batanyon kakawanku di toko itu ibu wali. Iyo. Bara ibu tawali 100.000. Nan kita bara tawali 200.000. Anyo kita. Iyo bona taki cuambo. Ndak amu alai kita balanjo di toko tersebut. Bada itu maraso taki cua. Awak membeli 200.000, barangnya samo nan kawan tawali 100.000. Balanjo saja kita takicuan ndak tangguang sakit dan padianya hati. Sementara Allah menyampaikan duniaku kesenangan yang menipu. Ambo lagi ya contoh. Ada orang buk punya anak 5. 5 punya orang anak. Nan 3 laki-laki, nan 2 jantan. Laki-laki kesadunya pak. Anyo kita kau orang gaek nan punya anak 5 orang bakarojo di tempat yang mapan gaji ndak ada nan ketek nan 5 orang tadi. Apa jo ibu yo sonang yo. Anak bagaji kalimonyo. Setiap bulan masuk piti ke rekening apa ibu dari anaknya transfer setiap bulan. Yo sonang apa ibu kecek kita. Tapi ibu cako langsung mengecek. Ibu kan de indak tahu. Kapotangku ambo dirawat seminggu di rumah sakit. Ambo suruh anak na 5 tu pulang. Ndak ada cek jualan pulang. Piti jualan nyo kirimkan. De ambo ndak perlu piti pulangnya agak sebentar mencari ambo sakit lah jadi de ambo tu. Hanya nyo awak marang soinyo senang bahagia tapi nyo mengecekkan ibu kan de indak tahu. Itu tandanya kesenangan yang menicu. Awak menganggap orang tu bahagia, orang tu senang, tapi ternyata berbeda dari anggapan kita. Kecek tukang becak nan punya Mercedes Benz yo senang. Kama kapai ndak ada kena hujan jo paneh. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kecek tukang becak kironyo nan punya Mercedes Benz mangecek lo tukang becak yo senang. La tompe di tempat tidur ndak tahu jua sampai subuh alai. Kecek nan kayu tadi. Itu tandanya kesenangan yang menipu. Orang yang kita anggap bahagia, ternyata tidak bahagia dalam kehidupan. Yang kedua Bapak dan Ibu, Allah sampaikan duniaku kesenangan sesaat. Maka tidak ada orang yang senang saja sepanjang hidupnya, nanda ada orang yang susah saja sepanjang hayatnya. Apa ibu yang hadir malam kini siana ndak pernah merasakan susah dalam hidupnya? Aduh. Apa ibu yang hadir malam kini siana ndak ada masalah dalam kehidupannya? Coba angkat tangan. Ambo saja hidung di tempuango iyo ndak ada masalah dalam hidup ambo. Coba tunjuk tangan. Aduh. Ada ndak? Hah? Apa yang ibu yang hadir malam ini ada ndak nanda ada masalah dalam hidupnya? Ndak. Memang ambo perhatikan yang hadir malam ini wajah-wajah penuh masalah. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah ekonomi, masalah jote tangga, masalah di kantua. Selagi roh masih di jasad, kita manusia tidak akan terlepas dari persoalan kehidupan. Sebab duniaku kesenangan sesaat. Sama aja orang makan ubek biusnya bu. Bila sanangnya ketika zat ubek masih ada. Ketika zat biusnya sudah habis, sakit datang pokiat tiba. Itulah nan kesenangan dunia. Maka di hati duniaku kalau kita analisa, sesudah nikmat ada ujian. Sesudah nikmat ada ujian. Begitu sajalah kehidupan kita. Siapun nawak, apun profesi kita, baapun bentuk dan banyaknya kekayaan kita. Serupa itu sajalah perjalanan kehidupan kita. Ambo lagi ya bukti Bapak Ibu. Anak awak ndak lulus jalur undangan tamat SMA.
kini SMBP namanya. Jalur prestasi dulu SMPTN, masuk jalur nan kedua kini SMBT. Tulis indak lo jebol, masuk jalur nan ketiga mandiri, bimbel lo di Padang dulu sabulan panua, bayar 1 juta sekian. Lah sudah bimbel ndak berhari, sudah itu setelah anak ko tes di kota Padang. Sudah soto tes ndak pulangnya ke Bukit Tinggi, anak tetap di kota Padang menunggu hasil tes keluar. Ketika hasil tes lah keluar, langsung di telepon video call lah anak ko jawab ibu, kece anak kita pama, alhamdulillah di antara ribuan orang yang soto masuk perguruan tinggi tahun kini, anak apa juama lagi diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Wajah langsung berseri, hati bahagia, lata bayang 5 tahun yang akan datang anak kita jadi dokter. Gadang hati bahagia ndak tanggung. Baru saja mengucapkan alhamdulillah, sampai di ujung baru alhamdulillah, anak cako langsungnya sambung pangeceannya. Tapi PT yang mesti disiapkan dalam 10 hari ko 80 juta. Astagfirullah, nyenyo sekali. Itu tandanya kesenangan sesaat. Baru mendapatkan nikmat kita baru ada ujian. Baru mendapat nikmat baru latih bolo ujian. Serupa itulah kehidupan dunia ko. Kesenangannya sesaat. Bahkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sandiwara dan permainan. Yang namanya sandiwara banyak yang tidak benar daripada benarnya. Sebabnya ica-ica. Kalau di hati dunia ko banyak terjadi ketidakbenaran, itu memang Allah lah mengingatkan dunia sandiwara. Kalau nan maliang ayam capek bana tu, tok, 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 3 bulan kurungan. Tapi kalau nan triliun mainnya, lay tok, 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 tok jo, tapi akece hakim sidang diundur, terdakwa sedang sakit. Sakit berkepanjangan sejoleh tu. Dunia sandiwara. Maka ambo ingatkan kepada anak-anak ambo di SMA 1 Payakumbuh, kalau kalian nanti jadi dokter, mana tahu kalian menangani kasus yang perlu surat keterangan dokter, bikinlah surat keterangan itu dengan sebenarnya dan jujur. Kalau memang terdakwa sakit, kecekan sakit, jangan pernah dibuat ketika terdakwa tidak sakit, kalian tulis sakit, nanti pertanggungjawaban tidak selesai di atas dunia. Ya Bu, ya Pak, anani yo. Dunia permainan, celiklah dunia permainan ko Bu. Ibu-ibu punya anak, potong hari dimandikan anak, ditukar bajunya, diganti sarawanya, disike obuaknya, dibodai mukonya, laranca anak cakwa kecil anak ke ibu. Ma, ambo pai main sebentar. Kira-kira apa pesan ibu melaki anak pai main? Anak lah sudah mandi kok, pakaian lah batuka, apa pesan ibu? Jan kumua-kumua jo leyon dak. Jan bakubang jo leyon nak. Awak lah sudah mandi, anak dia ingin copek lope daripada kita ndak mah, balarilah meninggalkan rumah. Kironyo anak kita pai menonton kawannya main sepak bola. Togaklah di luar lapangan, kawannya asik bermain dalam lapangan. Babujuk rayu je lah dek kawannya dari dalam lapangan. Kecek kawannya, ndak tanggung lamaknya main petang hari kuat, masuklah ke dalam. Anak masih takana nasihat kurang gaeknya, ndak boleh bakubang, ndak boleh kumua-kumua. Nyo jawablah bujuk rayu kawannya, ambo ndak boleh ledek orang gaek untuk kumua dan bakubang. Taruh istilah main, kecek anak awak. Kironya suatu kali keluar bola dari lapangan, tiba di kaki anak kita. Indaknya ambungkan magiakan bola ke dalam lapangan do, tapi basipak dari luar lapangan. Taraso lomaknya menyepak bola. Kecek kawan taku angkumu aja bakubang, ndak usah marak bola kerojo. Jadi kiper kan lay togak sajonyo. Kecek kawan,
Raso kayo pulo pangeceen kawan cako anak mulai tapangaruh. Lupa dengan nasihat orang gaya, masuklah ke dalam lapangan sebagai kiper penjaga gawang. Dalam logikanya ndak akan kumua dan bakubang. Kironyo kesebelasan lawan lebih kue dari kesebelasan anak kita. Tiok sabonta bola tadi mencucuak ke gawang nanti jago di anak awak. Jungkir balik lah pajaku su ida menguja bola. Akhirnya mulai dari kepala sampai kaki bakubang. Magori datang panggilan orang gaya ibu pulangnya bakubang dari atas sampai ke bawah. Ba kiro-kiro le senang hati apa ibu? Hah? Lain tak? Ayo baca CNJ ya santiang anak mama ya. Bairi anak kabak mandi dimandikan untuk mandi nan kadu. Tangan itu jo nan dipakai mengusuk badan anak. Sabun itu jo nan dipergunakan menyabuni badan anak. Mandi pertama anak golak-golak ketika dikusuk. Di saat mandi kedua siatio dikusuk anak menangi. Pada itu lokek jo pici amaknya. Hati lah berang. Dilope dalam keadaan berasia tahu-tahu pulangnya kumut. Ndak ada kita manusia nan ndak kumua tagak dek permainan dunia. Satio nan bermain jate dunia ko pasti kumua dan bakubang. Maka orang yang baik bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang yang benar bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik yang pernah jatuh. Orang yang benar yang pernah bersalah. Namun obat kepada Allah untuk memperbaiki kesalahannya. Dunia permainan. Maka tagak dek permainan dunia memang ndak ada kita nandak kumua. Tapi orang yang eloknya bisa memberahasiakan diri sebelum menghadap Allah kembali. Orang yang menganggap duniaku sebagai tujuan hidup, Bapak Ibu. Duniaku tujuan hidupnya ndak mau merugi hidup. Apalagi dunia orang hari kini kok. Apa Bapak Ibu? Hah? Piti. Tu dek kalau naik kicu aja kita kok jari namanya kok ndak piti. Step piti. Orang yang menganggap duniaku sebagai tujuan hidup ndak mau merugi dalam kehidupan. Kalau karugi pantangan bona adeknya. Kok dapat balabo jontung tarui saja kehidupannya. Akhirnya prinsipnya de dunia sebagai tujuan hidupnya, labo dibawa kawak nan rugi dopor ke orang. Itu prinsipnya. Dia dunia sebagai tujuan hidup. Ambo lagi contoh. Ada dokter gigi baru tamat Bapak Ibu. Buka praktek. Hari pertama buka praktek masuk pasien sampai orang. Baimbau pasien pertama di pereso dek dokter. Kironya giginya balubang. Kecek pasien Pak dokter saran rekomendasi dari Pak dokter nan paling rancak resikonya paling ringan. Kecek dokter nan paling rancak yo dicabut supaya jangan memindahnya kanan lain. Kalau memang itu nan paling rancak kecek Pak dokter ndak paduh. Akhirnya dicabut lagi gigi ko. Dek dokter baru indaknya lagi bius sebelum mencabut gigi tadi. Bamasuanlah alat untuk megangkan gigi tanpa dibius. Ai tabayang apa ibu anan terjadi. Yo bana ndak tanggung pakai pajago menahan sakit. Nah sudah itu dia resep dia ube. Batanya pasien bara Pak dokter 200.000 tangangolah pasienku. Pak dokter biasanya cek gigi kan 50 ambo kan cek gigi dibukanya. Lai tahu ang ndak kecek dokter. Tagak dek poki ang tadi nan pasien dan 3 orang lari jadinya. Itu namanya rugi diopor ke orang nan labo dirongku ke kita. Dunia sebagai tujuan hidup. Yang kedua, sebagian kita menjadikan dunia itu sebagai penjara dalam hidup. Kalau kita mendonga penjara, itu yang terbayang adalah parosayan. Ya, penderitaan. Sebab penjara masuk sesuatu nan tabayang kone tampak, kone sipak, kone tangan dan lain sebagainya. Walaupun ternyata hari kini ada penjara yang VIP. Tapi akhirnya ambo dia tahu dek seorang polisi Bapak Ibu, Buya. Nan VIP itu orangnya tertentunya Pak. Orang-orang kayu.
majukan surek ke presiden kalau dia dek presiden di Nusa Kambangan tuh nyobangun seorang sebuah kamar VIP, kulkas, full AC, spring bed taba di dalamnya. Nanti setelah masa hukumannya selesai, rumahnya tuh nyerahkan ke negara. Ambo kece kan, enggak bado Pak. Tapi dalam pandangan Islam itu tetap tidak benar. Menegakkan hukum pilih kasih pandang bulu. Tentu iya orang kayu. Ya. Nabi lah mengingatkan innama halakal ladina min qablikum iza sarqa sariqu tarakuhu. Sungguh telah celaka umat-umat sebelum kamu. Apabila mencilok orang-orang terpandang berdarah biru, orang kayu gadang berpangkat tinggi, kamu biarkan mereka. Tapi wa iza sarqa dhaif, dan apabila mencilok orang-orang lemah, rakyat jelata tidak tahu dengan hukum, kamu tegakkan hukum atas mereka. Wallah, kata Rasulullah, demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad yang melakukan pencurian, saya potong tangannya. Hukum tidak mengenal pilih kasih pandang bulu. Tibo di mato ndak bapiciangkan, tibo di peri ndak bakompikan. Kayu mana ndak bisa dibeli. Kalau sarupa itu bilo lainnya kemerasukan karena hukum. Jadi orang yang menganggap duniaku sebagai penjara, Bapak Ibu, duniaku menyusahkan hidupnya. Makanya ndak mau tahu dengan kehidupan dunianya. Sakit-sakitlah kurang. Meninggallah tetangga sebelah rumahnya. Nyo ndak peduli, ndak mau tahu, menganggap duniaku sebagai penjara, menyusahkan hidup. Maka orang yang serupa itu tidak mau bersosialisasi dalam kehidupan. Padahal ndak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Sianan rajin menjenguk kawan sakit, di saat inyo sakit banyak lo kawan nan datang. Sia yang dari rajin ketika datang ke rumah kemalangan, di saat keluarganya mendapat kemalangan banyak orang nanti bo. Sobok di duniaku memang lebih tinggi sifat julo-julonya ketimbang ibadahnya. Nan julo-julo lay tahu Bapak Ibu. Awak baragia de orang membari. Anak awak dia gi orang piti, dia gi lu anak orang piti. Diantan dek tetangga obu taruang di balai jauh obu kacang panjang. Diantan dek kawan gulai cuadak di balai jauh gulai rabuang. Jarang terjadi kawan mantakan obu taruang. Awak sediang membuat gulai ayam. Bisuaklah dan nantakan tiriang nyokatiko mabu kacang panjang pulola. Itu julo-julo namanya tuh. Seimbang mainnya. Maka yang menganggap dunia sebagai penjara tidak mau tahu dengan kehidupan dunia. Padahal Al-Quran menuntut ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, sebagian kita menganggap duniaku sebagai jembatan dalam kehidupannya. Inilah sikap yang benar, sikap orang-orang beriman. Dunia hanya sebatas jembatan. Dan jembatanku alat untuk menyampaikan inyo ke Subarang. Kalau inyo lah sampai di Subarang, jembatanku ke anyu-anyi lah. Kok rusak-rusak lah. Sebab dunia hanya sebatas jembatan dalam kehidupannya. Asa jonannya usahakan, apa saja nanyo cari, bukan tujuannya untuk dunia, tapi dunia kok dipakai sebagai jembatan, alat untuk mencapai tujuan. Ma tujuannya, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguh kampung akhirat inilah yang sebenar-benarnya hidup bagi kamu yang mengetahui. Dunia sandiwara. Hidup yang sebenarnya kata Allah adalah kampung akhirat. Bu, oh bu, Pak, nan kampung kita sarugo Pak. Nenek moyang kita Adam berasal dari sarugo Johawa. Marantau awak ke dunia aku 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Yang namanya orang merantau pasti pulang kampung. Makanya orang yang meninggal aku disebut telah berpulang. Kan ya itu. Di Bukit Tinggi kok kan serupa itu orang membaukan. Ada orang meninggal telah berpulang ke rahmatullah. Kan itu. Itu tandanya awak perantau. Pulang kok hal yang menyenangkan. Pulang kok hal yang dinanti. Pulang kok hal yang ditunggu-tunggu. Buktinya ambo di sekolah bu. Kecek guru di meja piket. Melalui meet nan di meja piket. Anak-anak kami jam terakhir ko guru kalian dek karate.
Nantas inyo ambuang kate na ninyo nan basi lonjak kegirangan lata pinte de inyo juangnya mangale tu. Pulang. Pulang hal yang menyenangkan dan mengembirakan. Lihatlah perantau awak, sekali 2 tahun kadang sempat pulang mabikan piti puluhan juta satu keluarga, tapi nampak bahagia dan senang hatinya. Pada itu pulang cako hal yang menyenangkan. Bila pulang menjadi hal yang menyenangkan, bila bekal cukup. Perantau tu dek senang hati pulang pitinya banyak, bekalnya cukup. Iko lah jale piti ndak ada, bapa sonjo pulang kampung. Tiba di kampung lah seminggu ndak ada keluar rumah. Baru keluar bahasa lisi aja kawan-kawan ko batanya pulo. Kece orang kini kepo mana. Lai pulang apa ibu dari rantau nyambo ke indak kan itulah tiba di kampung domam mambo. Badek domam iko ndak doa. Maka supaya pulang kita menjadi pulang yang menyenangkan, jadikan dunia sebagai jembatan, siapkan bekal sebanyak-banyaknya, apalagi Ramadan yang pasti kita bertemu cuma Ramadan tahun kini. Persoalan Ramadan tahun datang, tidak ada yang bisa menjamin kita basuh atau tidak. Saramiko saya kita sampai akhir Ramadan lah jadi itu Pak Ji. Saramiko saya sampai akhir Ramadan lah jadi itu Bu. Ya, sebab Ramadan ko semakin ke ujung semakin bertabur nikmat Allah. Lailatul Qadar terletak di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa dia menjadi malam terbaik? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada Lailatul Qadar kami menurunkan Al-Quran. Kami turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dek turun Al-Quran pada Lailatul Qadar, makanya malam itu menjadi mulia. Ya. Manga Ramadan ko bulan paling mulia, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Manga malaikat Jibril menjadi penghulu malaikat karena membawa wahyu Al-Quran. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terbaik karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu menjadikan dunia sebagai jembatan dalam kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.